Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu untuk menyimak sosialisasi program BIAS Bulan Imunisasi Anak Sekolah SD Negeri 1 Degan. Landasan hukum dari kegiatan BIAS adalah Undang-Undang tahun 1945 Pasal 28B Ayat 2, kemudian Pasal 28H Ayat 1. Kemudian Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Target imunisasi global. 1. Mempertahankan Indonesia bebas polio. 2. Mempertahankan pencapaian eliminasi tetanus maternal dan neonatal. 3. Mencapai eliminasi campak dan pengendalian rubella atau GRS. Menurut Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi rutin, 1. Imunisasi dasar, 2. Imunisasi lanjutan. Sedangkan imunisasi tambahan adalah penetapan pemberian imunisasi tambahan berdasarkan kajian epidemiologis oleh Menteri, Kadinkes Provinsi atau Kadinkes Kabupaten Kota. Untuk imunisasi khusus, melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu seperti meningitis, meningokokus, yellow fever, rabies, dan poliomyelitis. Imunisasi lanjutan, Baduta, anak sekolah dasar, WUS, adalah untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I dalam program BIAS adalah 1. Campak, 2. Rubella, 3. Difteri, 4. Tetanus, neonatorum, dan 5. Kanker leher rahim. Kanker leher rahim merupakan keganasan yang terjadi pada leher rahim disebabkan oleh infeksi persisten human papillomavirus HPV tipe onkogenik, menempati urutan kedua kanker pada perempuan di Indonesia. Kapan seorang anak dikatakan sudah mendapat imunisasi lengkap? Anak dikatakan sudah mendapat imunisasi lengkap jika sudah mendapatkan imunisasi dasar pada bayi usia 0-11 bulan, kemudian sudah mendapatkan imunisasi lanjutan pada usia 18-24 bulan, dan sudah mendapatkan imunisasi lanjutan pada masa sekolah, yaitu campak rubella dan DT pada anak kelas 1 SD dan TD pada kelas 2 dan 5 SD. Bagaimana apabila seorang anak tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap? Anak yang tidak diimunisasi lengkap tidak memiliki kekebalan sempurna terhadap penyakit-penyakit berbahaya, sehingga mudah tertular penyakit, menderita sakit berat, serta menderita cacat, bahkan meninggal dunia. Selain itu, mereka juga dapat menjadi sumber penularan penyakit bagi orang lain. Akumulasi anak yang tidak mendapat imunisasi rutin lengkap mengakibatkan tidak akan terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Dasar pelaksanaan BIAS. Peraturan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri nomor 6/PB/2014, nomor 73 tahun 2014, nomor 41 tahun 2014, dan nomor 81 tahun 2014 tentang pembinaan usaha kesehatan sekolah atau madrasah. Bulan Imunisasi Anak Sekolah adalah kegiatan secara nasional meliputi pemberian imunisasi pada anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan yang sederajat yang dilaksanakan 2 kali setahun pada setiap bulan Agustus untuk imunisasi campak dan bulan November untuk imunisasi DT dan TD. Sasaran
Untuk kelas 1 sekolah dasar adalah jenis vaksinnya campak rubella DT. Kemudian untuk kelas 2 jenis vaksin TD. Kemudian untuk kelas 5 jenis vaksin TD HPV dosis 1 dan kelas 6 HPV dosis 2. Imunisasi HPV dosis 2 diberikan pada peserta didik perempuan kelas 6 SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat dan anak perempuan usia 12 tahun yang tidak sekolah dan telah mendapatkan dosis 1 HPV pada tahun sebelumnya. Pada wilayah perluasan, pelaksanaan imunisasi HPV pada tahun pertama hanya diberikan untuk peserta didik perempuan kelas 5 SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat dan anak perempuan usia 11 tahun yang tidak sekolah. Sekolah wajib melaporkan data peserta didik yang akan menjadi sasaran bias, melakukan advokasi dan sosialisasi bias bagi orang tua, memfasilitasi pelaksanaan bias. Penanggung jawab bias adalah guru UKS. Semua peserta didik wajib mendapatkan imunisasi melalui bias. Puskesmas menjadi pelaksana bias bagi semua sekolah di wilayah kerjanya. Kebijakan program imunisasi Human Papillomavirus HPV. Perubahan paradigma. Imunisasi dasar lengkap IDL saja hingga 11 bulan tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap PD3I. Pemahaman masyarakat imunisasi cukup sampai usia 9 bulan. Imunisasi lengkap adalah keadaan jika seorang anak memperoleh imunisasi rutin secara lengkap mulai dari 1. IDL pada usia 0 sampai 11 bulan. 2. Imunisasi lanjutan DPT, HB, HIV, dan campak rubella pada usia 18 bulan. 3. Imunisasi lanjutan campak rubella dan DT pada kelas 1 SD atau MI. 4. Imunisasi TD pada kelas 2 dan 5 SD atau MI. Latar belakang. Saat ini program nasional pencegahan kanker serviks yang sudah dilaksanakan adalah deteksi dini kanker serviks dengan metode inspeksi visual dengan asam asetat. Pemeriksaan IVA hanya dapat dilakukan pada perempuan yang sudah menikah. Program penapisan dengan IVA belum berjalan optimal. Pencegahan kanker serviks akan semakin efektif jika dibarengi dengan upaya proteksi spesifik dengan memberikan imunisasi HPV. Vaksin HPV sudah tersedia dan sudah dipakai di sektor swasta. Rekomendasi ITAGI tentang pelaksanaan program demonstrasi imunisasi HPV. Penambahan vaksin baru dalam program BIAS yaitu pemberian vaksin HPV pada anak perempuan usia kelas 5 untuk dosis pertama dan kelas 6 dosis kedua untuk anak SD atau MI atau sederajat. Pencegahan kanker serviks karena HPV tipe 16 dan 18 melalui imunisasi, keberhasilannya dapat mencapai 100% jika diberikan sebanyak 2 dosis pada saat anak perempuan berusia 9-14 tahun dengan interval yang dianjurkan adalah 6-15 bulan. Vaksin HPV yang digunakan adalah vaksin HPV quadrivalent dalam kemasan 1 dosis. Telah mendapat izin edar dari BPOM dan diawasi oleh pihak berwenang baik nasional maupun internasional. Vaksin aman. Keluaran yang diharapkan dalam jangka pendek menurunkan angka insiden kutil kelamin, genital warts, dan jangka panjang adalah menurunkan prevalensi kanker serviks. Hal ini dapat tercapai apabila cakupan tinggi sesuai dengan rekomendasi WHO. Pelaksanaan imunisasi HPV dalam kegiatan BIAS didukung dengan adanya Peraturan Bersama 4 Menteri tahun 2014, yaitu Kemendikbud, Menkes,
Menak, dan Mendagri tentang pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam trias UKS adalah pemberian imunisasi. Terkait rumor negatif, perlu untuk segera diklarifikasi agar tidak mengganggu jalannya pelaksanaan bias HPV dan cakupan yang tinggi dapat dicapai. Kesimpulan, 1. Upaya pencegahan kanker serviks yang paling efektif adalah pemberian imunisasi HPV pada kelompok umur wanita naif atau wanita yang belum pernah terinfeksi HPV. 2. Vaksin HPV yang digunakan terbukti aman karena telah lolos uji BPOM dan mendapat rekomendasi WHO. 3. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan karena kanker serviks, salah satunya melalui perluasan program imunisasi HPV secara nasional secara bertahap. 4. Diperlukan dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan pelaksanaan imunisasi HPV dalam bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS.